Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah jika kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali belajar mengenai energi, tetapi energi alternatif. Pada pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar mengenai sumber energi beserta berbagai macam manfaatnya dan jenis-jenis perubahan energi. Hari ini kita belajar mengenai energi alternatif atau energi pengganti. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. IPA tema 2 subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Energi alternatif. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sumber energi, pemanfaatan sumber energi tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagian lain mengenai energi, yaitu energi alternatif. Energi yang kita peroleh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui suatu saat akan habis. Misalnya, batu bara, minyak bumi yang terbentuk selama jutaan tahun lamanya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal mengenai sumber energi ini, sumber energi yang bisa habis. Nah, untuk mengatasi agar energi tidak habis, kita perlu mengembangkan energi alternatif. Misalnya, energi yang berasal dari matahari, angin, dan air. Energi dari matahari tidak akan pernah habis, ya, kecuali kiamat, karena matahari akan selalu ada. Begitu juga dengan angin dan air. Meskipun pada beberapa daerah mungkin ada yang kesulitan air, akan tetapi secara keseluruhan di bumi air tidak bisa habis atau kekal, hanya berpindah. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, mengenai pengertian energi alternatif. Kedua, sumber energi alternatif. Yang ketiga, keunggulan dari energi alternatif dibandingkan energi yang bahan bakar fosil tadi yang bisa habis. Yang keempat, kelemahan dari energi alternatif. Kalian bisa coba buka halaman 85 tema B. Sudah? Baiklah. Pengertian energi alternatif. Pada halaman 85, di situ dituliskan mengenai pengertian energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Pada pembelajaran sebelumnya, mata pelajaran IPA, kita sudah belajar bahwa sumber energi dari minyak bumi, batu bara, gas bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Meskipun bisa, butuh waktu jutaan tahun, jadi itu hampir mustahil bagi manusia. Persediaan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi tersebut sangat terbatas karena bisa habis dan tidak bisa dibuat lagi. Jika digunakan terus-menerus, maka suatu saat akan habis. Meskipun digunakan sedikit demi sedikit, kalau tidak bisa digantikan, pasti akan habis. Jika minyak bumi, batu bara, dan gas bumi habis, maka kita perlu sumber energi pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan kita akan energi. Minyak bumi habis, tidak ada kendaraan yang bisa berjalan. Gas bumi habis, tidak bisa memasak menggunakan kompor gas. Batu bara habis, pembangkit listriknya tidak ada, kita kehabisan listrik. Nah, untuk mengatasi semua hal tersebut agar tidak terjadi di masa depan, energi pengganti atau disebut energi alternatif diperoleh dari sumber energi dari alam, yaitu matahari, angin, aliran air, dan panas bumi. Sumber energi dari alam tersebut bersifat kekal atau mustahil untuk habis, kecuali jika kiamat. Nah, intinya, energi alternatif adalah pengganti dari energi bahan bakar minyak atau sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
energi alternatif adalah pengganti dari energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi alternatif seperti halnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi alternatif memiliki berbagai macam sumber. Sumber energi alternatif ada dua, yaitu ada dua jenis di sini maksudnya, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi kekal. Ya, alternatif ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan yang bersifat kekal. Karena energi dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbarui yang sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, energi yang dapat diperbarui. Artinya, meskipun bisa habis, kita masih bisa membuatnya lagi. Yang ketiga, sumber energi kekal. Tidak peduli seberapa banyak dipakai, sumber energi tersebut akan tetap ada. Nah, saya ulangi lagi. Energi ada tiga. Pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarui. Yang ketiga, sumber energi yang kekal. Nah, contoh sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbarui adalah bahan bakar bio atau biofuel yang berasal dari tumbuhan atau limbah pertanian. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan. Salah satu menghemat bahan bakar fosil adalah menggunakan energi yang bersumber dari alam, seperti matahari, angin, pergerakan air, dan sebagainya. Energi dari alam tersebut dikenal sebagai energi alternatif. Karena itu tadi, bersifat kekal atau dapat diperbarui. Yang pertama, energi alternatif sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Ya, matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tidak akan pernah habis. Selain langsung merasakan panas dan cahayanya, energi matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya atau panel surya. Contohnya panel surya. Jika kalian sering bepergian, di atas lampu merah biasanya ada semacam atap. Nah, atap itu sebenarnya panel surya. Sehingga kalau ada lampu mati atau semacamnya, lampu lalu lintas masih akan tetap bisa bekerja menggunakan energi yang disimpan dari panel surya tersebut. Cara kerjanya bagaimana? Energi panas dan cahaya matahari diubah menjadi listrik oleh sel surya tersebut. Kemudian setelah diubah akan disalurkan kembali ke alat-alat elektronik atau alat yang menggunakan listrik. Berikutnya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir, menggerakkan perahu layar, menggerakkan turbin untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga angin. Angin bersifat kekal karena tidak mungkin bisa habis. Tidak ada angin, tidak ada udara, berarti tidak ada oksigen. Tentu saja semua manusia akan meninggal. Yang ketiga, aliran air. Sumber energi yang berupa aliran air ini bersifat kekal karena air akan selalu bergerak di bumi ini dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya seperti di bendungan ini. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Semakin cepat aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan.
seperti contohnya di pembangkit listrik tenaga air, di mana airnya bisa memutar baling-baling kincir, kemudian bisa menghasilkan listrik dari generatornya. Lalu, panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Energi dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Untuk lebih jelasnya mengenai pemanfaatan energi alternatif panas bumi ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan.
Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Nah, berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan bisa menjadi energi alternatif. Bagaimana caranya? Nah, beberapa orang berhasil menemukan cara mengubah tumbuhan menjadi bahan bakar kendaraan atau disebut biofuel. Misalnya, di sini ada contohnya tanaman jarak dan kelapa sawit. Tanaman tersebut bisa diolah menjadi biodiesel, pengganti solar, serta singkong dan tebu dapat diolah menjadi bioetanol, pengganti bensin. Jadi, solar dan bensin tersebut bisa digantikan, nggak perlu pakai minyak bumi, bisa pakai tanaman. Bedanya, kalau minyak bumi kan bisa habis. Kalau tanaman, kalau habis, kita bisa menanamnya lagi. Meskipun bisa habis, kita masih terus bisa menanamnya kembali. Yang terakhir, limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup, seperti kotoran hewan, limbah pertanian, limbah rumah tangga, sisa makanan. Sampah-sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas adalah gas organik yang bisa digunakan untuk bahan bakar memasak. Jika biogasnya banyak, bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Nah, bagaimana proses pembuatan biogas tersebut? Contohnya, di Malang pernah ada pabrik biogas yang menggunakan bahan dari kotoran ternak. Jadi, selain sapi-sapi tersebut menghasilkan susu dan daging, kotoran sapi tersebut dikumpulkan oleh mereka. Dikumpulkan dalam satu ruang tertutup, bangunan tertutup atau di bawah tanah biasanya. Kotoran tersebut menghasilkan gas metan. Gas metan tersebut diolah menjadi biogas, di mana gas tersebut bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti kompor gas. Keunggulan energi alternatif. Ini adalah contoh daftar keuntungan energi alternatif dibandingkan energi bahan bakar fosil atau yang tidak dapat diperbarui. Seiring dengan kebutuhan akan energi, manusia mencari beragam sumber energi lain. Tentu saja karena manusia takut energi fosil tersebut akan habis. Kalau habis, hidup akan semakin sulit. Saat sumber-sumber energi tersebut semakin menipis, manusia mencari sumber energi alternatif atau energi pengganti. Sumber energi alternatif itu tentu saja harus memiliki kelebihan dan keuntungan dari sumber energi sebelumnya. Disebut energi alternatif karena lebih baik dari energi sebelumnya. Yang pertama, energi alternatif lebih bersih dan tidak berpolusi. Kalian perhatikan kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar dan bensin minyak tanah. Meskipun sekarang sudah sedikit, tetapi masih ada gas buangnya atau asap knalpotnya. Karena pernah lihat asap mobil-mobil, truk, itu kadang masih ada yang hitam kan? Itu karena efek dari menggunakan energi bahan bakar fosil. Pembakarannya tidak sempurna. Tetapi bioetanol, biodiesel yang berasal dari tanaman, asap kendaraan tersebut karena berasal dari tumbuhan, asapnya tidak akan mengganggu lingkungan, tidak akan meracuni makhluk hidup. Yang berikutnya, B. Energi alternatif tidak akan pernah habis. Nah, itu keuntungan mutlak dari energi sebelumnya. Energi dari matahari, air, angin tidak akan pernah habis meskipun dipakai terus-menerus. Begitu juga biogas. Kalau kotoran sapinya habis, sapinya masih ada banyak. Limbah organiknya masih ada banyak. Bisa diternak, bisa ditanam. Baik untuk hewan dan tumbuhan bisa diperbanyak dengan cepat. Energi alternatif lebih murah, matahari, angin, air, dan panas bumi. Karena diperoleh dengan cara yang gratis, hampir tidak membutuhkan uang untuk membelinya. Yang kita gunakan hanyalah
membayar proses pengolahannya saja. Sehingga energi alternatif cenderung lebih murah. Karena meskipun dipakai berapa lama tidak akan pernah habis, berbeda dengan minyak bumi. Karena semakin lama semakin habis, maka tentu saja semakin lama semakin mahal karena langka. Nah, berikutnya kelemahan energi alternatif. Setiap hal pasti ada plus minusnya, pasti ada baik buruknya. Berikut adalah kelemahan dari energi alternatif. Pertama, peralatan yang menggunakan teknologi panel surya untuk pemanas air dan mobil bertenaga surya memiliki harga yang mahal. Memang benar, sumber energi alternatif itu murah. Yang mahal adalah alatnya. Akan tetapi, jika sudah ada alatnya, maka bisa dipakai terus-menerus untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi biogas, sehingga masyarakat luas belum bisa menghasilkan biogasnya sendiri. Butuh pelatihan, butuh sekolah khusus untuk bisa membuat atau mengolah sampah organik menjadi biogas. Yang ketiga, perlu modifikasi pada mesin motor untuk menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Ya, meskipun bisa menggantikan bensin, tetapi mesinnya harus diutak-atik terlebih dahulu agar bisa menggunakan bioetanol secara maksimal. Semua kelemahan ini 1, 2, 3 bisa dikurangi jika pemerintah dan masyarakat mau bekerja sama. Pemerintah bisa menyediakan sarana dan prasarana, sedangkan masyarakat bisa belajar bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, berikut tugas. Materi hari ini cukup sampai di sini dan tugasnya adalah mengerjakan evaluasi 3 di halaman 117. Hanya IPA saja, ingat. IPA saja. Kemarin ada yang mengerjakan semuanya. Dikerjakan, ditulis di buku tulis, kemudian hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.